lagi. Assalamualaikum Bunda. Bun. Ya. Bunda. Iya. Tema kita pada pagi hari ini adalah anak cerminan orang tua dalam kehidupan. Ada yang baper? Silahkan. Oh. Yang di belakang dulu ya Bunda Iya, ya? yang belakang. Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sukaidah dari Masjid Taklim Darut Taqwa Kasomalang, Subang. Baper Bun. Iya. Begini Bun, ada orang tua yang suka bermaksiat, jarang ibadah dan jauh dari agama. Pertanyaan saya, apakah anak itu bisa menjadi anak yang soleh dan solehah, ataukah harus dijauhkan dari orang tuanya? Terima kasih Bun. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedangkan anak adalah cerminan dari orang tua. Iya. Kalau orang tuanya begitu, anaknya Bagaimana bakalan pasti gitu ya? turun apa nggak pasti juga. Iya, baik. Bahas aja ya Langsung Bang bahas, ya. dah. Bun. Bunda. Pastilah semua orang tua mengharapkan anak dalam keadaan yang baik-baik saja. Tapi nggak usah kecewa ketika orang tua merasa kok dirinya belum baik. Lalu bagaimana anak-anak kita misalnya? Ingat pernah baginda Rasulullah SAW bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi ayu majisanihi ayu nasiranihi. Kata Nabi, semua anak yang terlahir ke muka bumi ini dalam keadaan yang fitrah, dalam keadaan yang suci. Jadi dalam keadaan perkembangan anak yang diharapkan adalah kitanya pun juga belajar menjadi jauh lebih baik lagi, belajar lebih menjadi ibu yang kembali kepada Allah. Kemudian juga ayah-ayah di luar sana juga yuk kita kembali kepada Allah. Kenapa? Supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang bisa mencerminkan orang tua yang memiliki akhlakul karimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Bener-bener. Kalau dari sisi psikolog gimana tuh Bun? Belum tentu gitu ya. Kan tadi juga Bunda Nada menambahkan gitu ya bahwa ya kita tidak terlambat lah untuk merubah diri gitu. Dan juga bisa jadi dengan orang tua yang memiliki kekurangan, anak lah mungkin juga jadi jawaban gitu ya, anak malah mendoakan gitu ya, orang tua pun juga jadi ikut berubah gitu. Jadi ya tidak selalulah bahwa anak ini akan seperti orang tua. Iya benar. Bun. Ya. Bunda. Iya. Masih ada yang baper gak nih? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya N.I. Mariam dari Majelis Taklim Darut Taqwa Kasomalang, Subang. Iya. Baper Bun. Iya. Gini Bun, bagaimana kalau anak sejak kecil melihat orang tuanya sedang berantem, bahkan melihat kekerasannya. Pertanyaannya bagaimana supaya anak tidak trauma dan tidak mengikuti langkah-langkah atau contoh-contoh orang tuanya yang lagi banyak kekerasan atau berantem. Terima kasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dengar kekerasan ya. Ih, saya tuh suka kelembekan sih. Itu anak Namanya kasihan adonan ya. Iya. Anak kasihan kalau ngeliat kekerasan gitu, apalagi sekarang marak terjadi tuh ya. Di sosial media aja banyak, Bu. Iya betul, nih hati-hati nih peran orang tua ya, harus gimana nih dari sisi psikolognya Bang, kita tanya Bang. Tuh, silakan Bunda. Ya bismillah. Jadi kalau anak sudah terlanjur melihat kekerasan dalam rumah tangga gitu ya, itu tidak boleh sama sekali diabaikan. Jadi nggak boleh pura-pura nggak pernah kejadian. Ya udahlah, beranggapan kayaknya anaknya nggak apa-apa tuh gitu ya, baik-baik aja tuh, ceria-ceria aja. Nah itu harus dihindari. Bagaimanapun kita tetap harus mendiskusikannya dengan anak. Tanyakan apa perasaan anak ketika melihat pertengkaran tersebut gitu ya. Apa pandangannya terhadap sikap orang tua yang seperti itu. Kita harus menjadi teman yang paling dekat dengan anak. Karena kalau kita terlalu jauh, semakin jauh ya anak semakin berpotensi untuk trauma suatu hari nanti dan dia nggak tahu harus meminta tolong ke siapa.
Ya, jadi orang tua ajak obrol apa perasaannya. Kita juga sebagai orang tua meminta maaf karena hal itu terjadi dan meminta maaf bahwa anak telah melihatnya. Lalu sampaikan mana sikap yang baik, mana sikap yang buruk. Jadi ajarkan juga bahwa perilaku kekerasan itu bukan sebuah solusi dari masalah gitu ya, agar anak pun dapat didikan dan ajaran baiknya seperti apa sih. Jadi bukan berarti telah melihat kekerasan itu maka itu akan menjadi solusinya dia nanti gitu. Jadi dibekelin terus, agamanya dibekelin, didikannya dibekali gitu ya. Jadi insya Allah semakin dekat kita dengan anak, traumanya juga semakin kecil potensi terjadinya. Seperti itu ya. Maaf Bunda, kalau umpamanya dibiarkan gitu, apa sih yang terjadi pada anak setelah dewasa, dampaknya apa masih kecil itu juga? Bisa secepat itu langsung berdampak gitu ya. Langsung jadi kan kalau misalkan melihat orang tua berantem rasa takutnya tinggi. Jadi khawatir orang tua saya aja bertengkar gitu. Nanti kalau di luar siapa yang bisa menolong saya? Dia kan jadi takut keluar gitu ya. Ada namanya social anxiety, cemas berelasi karena ngerasa nggak ada tempat aman. Nanti semakin dewasa bisa jadi ada gangguan depresi gitu ya, gangguan kepribadian lah yang lebih kompleks secara mental. Cemas yang berlebihan gitu ya. Iya, Bun, cemas ya? berlebihan yang nggak Cemas. bisa dikontrol. Itu kan cemas bahasa Indonesia Bang, kalau bahasa Zimbabwe itu pernah ada tuh Bang, apa Bang? Oh, kalau bahasa Zimbabwe itu deg-degang. Deg-degan, oh. Pakai dengung. Deg-degang. Deg-degan. Pakai Oh. pancing. Jangan kemana-mana ya, abis ini kita balik lagi tetap di Assalamualaikum Bunda.